Di awal film, kita melihat seorang gadis bernama Yanju tidur. Sementara dia dalam tidur lelap, seseorang menarik selimutnya, membangunkannya. Saat dia duduk untuk melihat apa yang terjadi, seseorang menjambak rambutnya dan melemparkannya kembali ke tempat tidur. Ternyata, orang yang melakukan ini adalah ayahnya. Yanju bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatapnya dengan cara yang menyeramkan dan berkata, "Lihat seberapa besar gadis kecilku telah tumbuh." Yanju menjadi sangat takut mendengar kata-kata itu dari ayahnya dan mulai menangis. Setelah itu, dia bergerak dari rambutnya ke wajahnya, yang membuatnya semakin ketakutan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia meninggalkan kamar. Keesokan harinya, sementara Ibu Hu sedang memasak, Yanju berpikir apakah dia harus memberitahu ibunya apa yang terjadi malam sebelumnya. Pada saat yang sama, saudara perempuannya, Wei, turun dari kamarnya, dan saudara laki-lakinya bergabung dengan mereka untuk sarapan. Kemudian, ayahnya muncul untuk sarapan, bertindak seperti tidak ada yang terjadi tadi malam. Ini membuat Yanju berpikir, dia menatapku dengan aneh tadi malam, dan sekarang dia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dia bangun dan pergi. Kemudian, ibunya datang, membanting makanannya di atas meja, membuat semua orang bingung. Setelah itu, dia mulai makan seperti dia belum makan selama berhari-hari, bertingkah sangat aneh. Anak-anak mulai panik, dan San Wu bahkan memuntahkan makanannya, mengatakan ada terlalu banyak garam di dalamnya. Tetapi kemudian, ibu mereka mengambil makanan yang sama dan mulai memakannya seperti orang gila. Dia kemudian menyuruh putranya untuk memakan apa yang dia buat, tetapi dia tidak mau. Jadi, dia melihat ke arah ayahnya. Ayahnya mengatakan kepadanya, "Jika kamu tidak ingin makan, maka jangan." Mendengar itu, ibu mereka melotot ke arah ayah mereka dengan marah dan melempar piring, yang benar-benar membuat anak-anak takut. Kemudian, dia mengatakan kepada mereka, "Apapun yang aku buat, hanya makan dengan tenang." Setelah itu, dia mulai berteriak sangat keras, yang membuat putranya takut dan mulai menangis. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang terjadi dengan mereka? Sejak mereka pindah ke rumah baru mereka telah mengalami semua hal aneh ini. Ayah Hu masuk ke kamarnya setiap malam dan bertingkah aneh. Kemudian, ketika San Wu sedang mandi, seseorang hanya berdiri di dekatnya. Ketika dia menyeka cermin, dia menjadi takut karena saudara perempuannya membuatnya takut. Setelah itu, mereka berdua pergi ke kamar mereka, dan Yanju memberitahu saudara perempuannya tentang hal itu. Yanju berbicara tentang bagaimana setiap malam ayahnya datang ke kamarnya dan melakukan beberapa hal yang sangat aneh. San Wu benar-benar terkejut bahwa dia bisa seperti itu. Saat itu, ayah mereka muncul dan mendengar semuanya. Dia mengambil pisau dan mencoba menyerang mereka, tetapi San Wu mendorongnya, dan dia dan saudara perempuannya lari. Tetapi kemudian, tiba-tiba, ayah mereka tepat di depan mereka lagi dan menjambak rambut San Wu, melemparkannya menuruni tangga. Dia akhirnya jatuh dan pingsan. Kemudian, saudara perempuannya, Yanju, lari dari sana dalam ketakutan dan bersembunyi di sudut, sementara ayah mereka mulai mencarinya dengan palu. Di sisi lain, San Wu mendapatkan kembali kesadaran dan mulai mencari saudara perempuannya juga. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat ayah mereka berdiri di depannya dengan palu, siap menyerang. Saat itu, Yanju berteriak keras, menghentikan ayah mereka di jalurnya. Kemudian, Yanju memukulnya dengan keras dengan tongkat, tetapi itu bahkan tidak membuatnya takut. Dalam kemarahan, dia mulai menyerangnya dengan palu. Saat itu, ayah mereka yang sebenarnya muncul dari bawah. Ayah palsu menjatuhkan palunya dan berlari ke ruangan lain. Ayah mereka melihat kedua putrinya dan melihat mereka melangkah mundur ketakutan. Dia melihat lubang besar di pintu dan bertanya apakah mereka berkelahi, tetapi gadis itu tetap diam. Kemudian, saudara laki-laki mereka masuk, dan kedua saudara perempuan itu menyuruhnya pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, ibu mereka diam-diam mengambil palu dari belakang. Dia berjalan dan mulai menyerang mereka. Saat itu, ayah mereka mencoba menghentikannya, tetapi dia mendorongnya ke bawah. Setelah itu, dia memberikan senyum yang sangat menyeramkan dan menginjak beberapa pecahan kaca sebelum pergi ke kamarnya. Tetapi kemudian, ibu kandung mereka memanggil dari bawah, menanyakan apa yang terjadi. Semua orang mulai merasa takut padanya. Ayah mereka takut membuka pintu kamar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia melihat palu tergeletak di lantai. Keesokan paginya, ayah mereka memanggil saudara laki-laki mereka, yang adalah seorang pendeta. Keesokan harinya, pendeta datang ke rumah mereka dan berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi, tetapi kakak laki-laki itu tidak percaya semua itu. Malam itu, mereka semua memutuskan untuk tidur di kamar yang sama. Sekitar tengah malam, anak kecil itu perlu menggunakan kamar mandi,
jadi dia diam-diam pergi sendiri. Saat itu, seseorang yang terlihat persis seperti dia muncul, memegang pisau. Dia memiliki senyum aneh, dan dia ingin membunuh pendeta. Tetapi sesuatu menghentikannya, seperti kekuatan tak terlihat yang menahannya. Saat itu, pendeta membuka mata dan menyadari ada roh berbahaya di dekatnya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya sendirian. Jadi dia memanggil pendeta yang lebih tua untuk meminta bantuan. Mereka semua duduk bersama untuk berbicara tentang cara menyelamatkan keluarga dari roh tersebut. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan pengusiran setan. Keesokan harinya, tim pendeta bersiap-siap dan pergi ke rumah keluarga. Pendeta membawa mobil untuk menjemput mereka, tetapi burung gagak menyerang mobil mereka di jalan. Pada saat yang sama, rem berhenti bekerja, membuat mobil lepas kendali dan menabrak selokan. Di sisi lain, ayah mereka mengikat San Wu ke tempat tidur, tetapi ibu anak-anak mencoba menghentikannya. Namun, dia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya. Beberapa saat kemudian di tengah malam, pendeta tersandung pulang berlumuran darah. Dia mengatakan kepada mereka bahwa semua pendeta telah terbunuh, jadi sekarang mereka harus melakukan sesuatu. Namun, dia takut karena terakhir kali dia mencoba melakukan pengusiran setan, roh jahat membunuh seluruh keluarga. Pendeta takut bahwa hal itu mungkin terjadi lagi, dan jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa memaafkan diri mereka sendiri dan akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Namun, pendeta berlutut memohon pada Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari iblis ini, atau iblis itu akan membunuh mereka semua. Setelah mendengar itu, pendeta menyalakan lilin dan memercikkan air suci pada San Wu. Kemudian, San Wu mulai berteriak, benar-benar bingung tentang apa yang terjadi padanya. Setelah ini, pendeta meletakkan salib di dada San Wu dan memukulnya dengan tongkat. San Wu mulai berteriak kesakitan dan bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan ini. Kemudian, pendeta bertanya kepada saudaranya apakah dia ingin melanjutkan ini. Ayahnya memegang erat-erat kaki putrinya sehingga dia tidak bisa bergerak. Pendeta mulai memukulnya dengan keras dengan tongkat lagi, dan San Wu mulai berteriak kesakitan dan menangis. Melihatnya seperti ini membuat ayahnya juga menangis. Pendeta terus memukulnya dengan tongkat yang berbeda, dan karena ini, San Wu menjadi tidak sadarkan diri. Di sisi lain, polisi tiba di tempat kejadian kecelakaan, dan kita melihat bahwa pendeta juga pingsan di sebelahnya. Ini berarti bahwa orang di rumah itu sebenarnya bukan saudara laki-lakinya, tetapi dia adalah iblis sendiri yang telah memukuli San Wu. Ibu San Wu tidak tahan lagi, jadi dia mulai menghentikan pendeta dari memukul San Wu dan memberitahu suaminya bahwa lebih baik bagi mereka untuk mati bersama daripada melakukan ini. Namun, dia mendorongnya menjauh dan memberitahu saudaranya untuk terus melanjutkan. Saat itulah istrinya mengatakan kepadanya bahwa dia seorang pengecut dan mendukung orang yang salah. Hal ini membuat suaminya sangat marah. Dia mencengkeram leher istrinya dan mulai mencekiknya. Dia dengan cepat mengambil gelas dan memecahkannya di kepala suaminya. Dia menjadi lebih marah dan melemparkannya ke dinding, menjatuhkannya. Kemudian, dia melihat saudaranya yang tertawa dengan cara yang aneh. Jadi dia memutuskan untuk melawan iblis juga. Namun, iblis itu menjatuhkannya. Tepat saat iblis akan membunuhnya, pendeta yang sebenarnya muncul dan mulai melantunkan beberapa mantra yang menyebabkan roh itu pergi. Setelah itu, semuanya menjadi tenang lagi. Setelah itu, San Wu pergi ke ruang penyimpanan, tampak sangat terluka. Kemudian, dia melihat ayahnya dan bertanya mengapa dia membiarkan pendeta itu memukulinya dengan sangat buruk. Saat itu, pendeta itu mengangkat cermin di depan San Wu, dan iblis meninggalkan tubuhnya. Kemudian, pendeta itu mengambil iblis ke dalam dirinya dan memberitahu saudaranya untuk membunuhnya. Saudaranya mendorong salib yang rusak ke dada pendeta, dan pendeta serta iblis itu mati bersama. Begitulah filmnya berakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya jika kalian suka dengan video ini.